Celakalah orang yang telah dikotori oleh akalnya yang sakit hingga meyakini bahwa makhluk ini memiliki kemampuan untuk mendatangkan manfaat dan mudarat. Jadi kalau ada orang yang meyakini ada makhluk Allah gitu, ada makhluk Allah baik yang sudah dikubur tadi, ya, soleh dia misalnya, dia meyakini bisa mendatangkan manfaat dan juga bisa, ya, menghilangkan mudarat, maka itu adalah orang-orang yang celaka dengan akal mereka. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akal yang telah diberikan oleh Allah kepada kita jangan sampai apa? Jangan sampai kita kotori dengan hal-hal yang seperti itu. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman apa, Pak? Untuk menguatkan apa yang dikatakan oleh penulis kitab ini, innama ta'buduna min dunillahi authana wa takhluquna ifka. Apa kata Allah? Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala, kata Allah. Innama ta'buduna min dunillah authana. Jadi apapun yang kalian sembah selain Allah Ta'ala, apapun yang kalian sembah selain Allah Ta'ala, apa kata Allah? Authana. Itu adalah berhala. Jadi jangan pikir berhala itu cuma patung, Pak. Ya, kalau orang musyrik dulu berhalanya apa? Patung. Kalau sekarang ada nggak yang disembah selain Allah? Hah? Ada yang disembah tadi disebutkan kuburan kan? Ya, berarti kuburan itu berhala bukan? Berhala. Karena kata Allah di dalam surat Al-Ankabut ayat 17 ini, innama ta'buduna min dunillah authana. Apa-apa yang kalian sembah selain Allah itu apa? Authana, itu berhala. Jadi makanya jangan sampai menunjukkan ibadah kepada selain Allah. Itu adab yang pertama kepada Allah. Menunjukkan, ya, menunjukkan ibadah kita hanya kepada Allah. Kalau ada yang dituju kepada selain Allah, itu adalah authana, kata Allah. Apa arti authana, Pak? Hah? Berhala. Berhala. Jadi apapun yang disembah selain Allah itu berhala. Jadi jangan berpikir berhala itu cuma bentuknya patung. Tapi bisa juga hari ini bukan patung bentuknya. Apa, Pak? Ya, selain patung. Pokoknya intinya semua yang disembah selain Allah itu berhala, kata Allah Ta'ala. Wa takhluquna ifka, dan kalian menciptakan, membuat kebohongan, kata Allah Ta'ala. Jadi orang-orang yang membuat sembahan selain Allah itu di saat yang sama mereka membuat kebohongan. Makanya tadi ada yang tujuannya ingin dapat apa, Pak? Ingin dapat keuntungan kan? Bahkan sengaja kuburan yang gak jelas dihias kemudian didatangi orang. Karena didatangi orang akhirnya dapat apa, Pak? Dapat duit. Nah, maka kata Allah di sini apa? Wa takhluquna ifka, kalian menciptakan apa? Kebohongan. Ya, ada kadang-kadang kita lagi jalan di pinggir jalan, ada apa, Pak? Ada kotak gitu kan? Ya, akhirnya semua orang mampir sebentar di situ, kasih apa, Pak? Kasih duit gitu. Kalau enggak ngasih duit, nanti dikatakan oleh orang-orang di situ apa? Kalau lewat di sini nggak kasih duit celaka katanya. Serem nggak? Serem, Pak, serem. Karena meyakini ada yang lain yang bisa mendatangkan mudarat, berarti apa? Syirik. Karena nggak boleh meyakini ada makhluk yang bisa mendatangkan apa? Mudarat. Ya, makanya tadi sudah dibacakan ya. Celakalah orang yang telah dikotori oleh akalnya yang sakit sehingga meyakini bahwa makhluk memiliki kemampuan untuk mendatangkan manfaat dan mudarat. Jadi kalau ada orang yang meyakini makhluk ada yang bisa mendatangkan manfaat dan memberikan mudarat, berarti apa, Pak? Itu syirik yang besar. Makanya nggak boleh. Hati-hati ya. Dan kemudian apa kata Allah lanjutannya? Innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa. Kadang-kadang memang orang yang menyembah selain Allah itu datang ke kuburan itu dan lain sebagainya, datang ke bawah pohon, datang ke laut ya, ngasih sesuatu ke laut, biasanya minta apa, Pak? Minta rezeki. Biasanya minta rezeki. Karena nggak jauh-jauh tuh, nggak jauh-jauh. Orang yang mau banyak rezeki biasanya nyari apa, Pak? Bahkan ada pejabat di saat pemilu gitu kan, ya, ini pejabat gitu loh, ya, mau jadi anggota DPR misalnya yang kedua kali atau yang ketiga kali, maka dia mintanya ke siapa?
berarti minta rezeki juga kan? Ya, maka kata Allah di sini, sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tak mampu memberikan rezeki kepadamu, tak mampu memberikan rezeki kepadamu, Pak. Ya, jadi jangan sampai ya datang ke kuburan, sujud, cium, ruku ke kuburan, ya, sembah kuburan, ya, untuk mencari rezeki. Kalau di film-film itu ada kan yang datang ke buah pohon, ya, ke buah pohon besar, ya, film anak-anak biasanya. Dia bawa sesajen, Pak, ya. Dia bawa sesajen, habis itu setelah dia meletakkan sesajen, dia katakan, wahai Mbah, aku mau ini dan mau ini. Ada film yang kemudian ada anak nakal, ya. Anak nakal kemudian apa? Bersembunyi di belakang pohon. Ya, kamu minta apa? Aku akan penuhi, tapi besok bawa ayam yang lebih besar, ya, katanya gitu. Ternyata suara siapa, Pak? Suara anak nakal tadi, ya. Jadi mereka meyakini pohon itu bisa memberikan manfaat dan bisa menghilangkan mudarat. Maka Allah di sini menekankan, innalladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa. Ya, apa-apa yang kalian sembah selain Allah Ta'ala, dia tidak memiliki rezeki untuk kalian. La yamlikuna lakum rizqa. Maka kata Allah apa? Fabtaghu 'indallahi rizq. Ya, fabtaghu 'indallahi ar-rizqa. Mintalah kepada Allah saja rezeki itu, Pak. Ya, kalau hari ini ada yang bersurban tapi masih yakin kalau enggak ngasih kepala kebo ke laut, nanti lautnya jadi kurang apa, Pak? Kurang hasil tangkapan. Ya, ini saya heran juga ini. Ya, kenapa ya menisbatkan dirinya kepada Islam, menjadi muslim tapi melakukan hal-hal yang seperti itu. Ya. Kalau tidak memberikan itu apa? Rezekinya jadi kurang. Maka tiap tahun apa, Pak? Tiap tahun kasih apa namanya itu? Sedekah untuk siapa? Untuk penjaga laut katanya. Ya. Serem enggak, Pak? Padahal ini zaman modern, Pak, ya. Ya, kalau ada orang seperti itu, Bapak undang ke Masjid Babu Taubah, kita baca kitab adab, ya, yang sesuai dengan ya Quran dan Sunnah, ya. Artinya apa? Sikap, perbuatan, ya, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi nggak boleh ada sikap, ada perbuatan, ada perkataan yang berbeda dengan ketentuan Allah dan Rasul. Dan kemudian apa kata Allah? Wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un, ya. Di sini kata Allah Ta'ala, dan sembahlah dia, artinya apa? Tidak boleh sembah yang lain. Washkuru lahu, bersyukurlah kepadanya, ilaihi turja'un, hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, orang yang mengetahui ini pasti dia menunjukkan ya ibadahnya, ya sujudnya, rukunya hanya kepada, penyembahannya, pengorbanannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, kemudian ditegaskan lagi di dalam surat Fatir, Pak, ayat 13 dan 14. Di akhir surat Fatir ayat 13 Allah katakan, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir, ya, ma yamlikuna min qitmir. Allah Ta'ala mengatakan, dan orang-orang yang kamu seru atau kamu sembah selain Allah tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Jadi kalau ada orang yang menyembah selain Allah tujuannya ingin dapat rezeki, itu berarti apa? Dia sedang menjadi orang yang bodoh sekali. Karena kata Allah, yang kalian seru, yang kalian minta selain Allah Ta'ala, ma yamlikuna min qitmir, dia itu yang kalian sembah itu tak memiliki apa-apa walaupun setipis apa? Setipis kulit ari. Jadi nggak ada yang punya selain Allah, Pak. Tapi heran juga saya, berbes-bes orang datang ke suatu tempat untuk dapat apa? Tambahan rezeki, ya. Nah, ini musibah, Pak, musibah. Makanya tadi disebutkan, ya, disebutkan di awal tadi apa, Pak? Sangat disayangkan musibah ini telah merata di seluruh negeri kaum muslimin, ya, telah merata di seluruh negeri kaum muslimin. Maka inilah diantara sebab kaum muslimin itu lemah. Kaum muslimin itu lemah karena apa? Nggak yakin lagi yang memiliki segala sesuatunya Allah. Ada yang meyakini selain Allah yang memiliki,
Memiliki apa? Memiliki sesuatu yang bermanfaat untuknya dan memiliki sesuatu yang bisa menghilangkan mudarat untuknya. Maka mereka datang ke tempat itu. Ya. Dan Allah di sini mengatakan, mengingatkan kita, walladzina tad'una min dunihi, yang kalian seru selain Allah Ta'ala, ma yamlikuna min qitmir, mereka itu tak memiliki sesuatu apapun walaupun setipis apa tadi? Kulit ari. Dan kemudian Allah di sini melanjutkan di ayat 14-nya dalam surat Fatir apa? In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Ya, apa artinya, Pak? Ya, jika kamu menyuruh mereka, mereka tidak mendengar seruanmu. Jadi lucu juga ya kalau ada orang minta ke kuburan, minta ke pohon besar tadi ya. Apa kata Allah? Kalau kamu seru mereka, kamu minta kepada mereka, apa kata Allah? La yasma'u du'aakum. Mereka tak mendengar permintaan kalian, tak mendengar gitu. Ya, atau jangan-jangan di antara kita ada juga yang masih ragu, jangan-jangan didengar ya gitu ya. Ya kan? Kalau nggak didengar, masa mereka minta terus? Ya kan? Nah, ini menguatkan kita, Pak, menguatkan kita. Allah pastikan apa yang diminta, diseru kepada selain Allah itu, yang diseru itu tak mendengar. Tak mendengar. Dan kemudian ditekankan lagi, walau sami'u, kalaupun mereka mendengar, mungkin ada yang meyakini kan? Mungkin yang di kuburan masih hidup kan? Kan ruhnya ada di situ kan? Ya, ada yang meyakini seperti itu kan, kadang-kadang pulang, kadang-kadang pergi kan, ya, karena ada juga orang Muslim seperti itu kan, makanya sampai ada kegiatan-kegiatan buat apa namanya, buat hari-hari menjemput apa namanya itu, menjemput ruh, ada nggak? Pernah dengar nggak? Hari ini ruh pulang, ya, besok pergi lagi gitu. Nah, ketika pulang ruh itu disiapkan apa, Pak? Nah, dia disiapkan makanan enak, gitu kan? Benar nggak? Ya, berarti apa? Berarti kalau dia datang dan dia pergi berarti mendengar kan? Nah, keyakinannya begitu. Maka kata Allah, walau sami'u, kalaupun mereka mendengar, mastajabu lakum, mereka tidak menjawab doa-doa kalian. Ya, mastajabu lakum. Jadi kalaupun mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan. Artinya apa? Tidak dapat menjawab apa? Permintaan kalian. Jadi kalau ada orang hari ini, kadang-kadang memang setelah minta ke kuburan memang dapat gitu. Itu kenapa, Pak? Ada kan? Datang sekali, permintaannya langsung terkabulkan gitu. Ustadz bilang nggak dipenuhi, Allah bilang nggak dipenuhi, tapi pas saya minta, saya langsung. Ya, yang tadinya nggak menang-menang di pilkada, ya, di pilpres nggak menang-menang, pas datang ke situ menang gitu kan. Padahal kata Allah apa? Allah tak, ya, menyebutkan mereka tak bisa memperkenankan permintaan mereka. Nah, ketika itu terjadi, kenapa, Pak? Kenapa kira-kira? Apa, Pak? Istidraj. Kalau saya mengatakan itu adalah permainan syaitan, Pak. Ya, permainan syaitan tentu atas kehendak Allah atau tidak. Makanya ketika ada orang pergi minta kepada selain Allah, ada memang yang dapat gitu. Tapi jangan jadikan itu sebagai dalil mereka bisa memberikan sesuatu kepada kita. Hati-hati. Ya, berarti apa? Justru ketika diberi apa yang kita minta, saat kita minta kepada yang lain, berarti apa? Ya, kemungkinan sesat kita sudah besar gitu. Artinya apa? Kita sedang misalnya tadi dikatakan istidraj, ya, ketika maksiat tapi malah dapat kesenangan gitu ya. Artinya apa? Allah biarin kita dalam keadaan maksiat, ya. Tapi kalau kita minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian diberi, itu wajib kita yakini yang memberikan adalah Allah. Tapi kalau kita minta kepada selain Allah dan dapat gitu, maka ketahuilah itu kita sedang berada di dalam kesesatan. Jangan pula cerita gitu kepada yang lain, Pak. Saya waktu ke kuburan sana, semua yang saya minta dipenuhi. Ya, yang tadinya nggak punya anak langsung punya anak. Gitu. Yang tadinya nggak diterima pekerjaan langsung diterima. Ya, yang tadinya susah untuk mempengaruhi manusia jadi gampang gitu. Kamu ke sana ya, kamu ke sana ya. Kita malah apa, Pak? Malah menjadi promotor ya, orang yang mempromosikan. Dan yang terjadi kan begitu, Pak ya.
Yang terjadi begitu. Jadi ketika dia meminta kepada selain Allah dan berhasil, biasanya dia mengajarkan orang lain, biar orang lain pun meminta ya hal yang sama, ya ngajak sukses bareng lah begitu. Ya, itu sukses bareng atau rugi bareng, Pak? Sesat bareng namanya ya. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang apa, Pak? Yang memperingatkan mereka sehingga kita menjadi orang sukses bareng, bukan menjadi orang sesat bareng ya.